wabarakatuh. Amin. Silakan. Den. على ما نوى به شيخنا الفاتحة. الرحمن الرحيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين والدهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه: فصل في آداب الاستعداد لسائر الصلوات. Ini suatu pasal pada menyatakan adab mensediakan bagi segala sembahyang yang 5 waktu. Jadi kita semua hendaklah benar-benar memperhatikan sembahyang yang 5 waktu tersebut. Jangan sampai kita tidak mengerjakan sembahyang 5 waktu tersebut. Istilah orang Banjar, biar aja dulu zuhur parak asar, asar parak maghrib, maghrib parak isya, isya parak subuh. Biar aja asal sembahyang. Maaf, Habib paham? Paham. Duhur dekat asar, Wah, sahih. Jadi asal sembahyang aja dulu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan sampai kita tidak mengerjakan sembahyang. Mau di kantor kerjaannya, mau di perusahaan, mau di sawah, mau dimanapun, yang penting sholat. Dan persiapan kita untuk sholat itu harus ada. Jangan sampai kita tidak memikirkan akan ibadah sholat ini. Siang malam yang kita kerjakan dunia, akhirnya kada terpikir masalah sembahyang. Bahkan jangan sampai, terutama yang muda-muda, ikut-ikutan pengajian yang nyuruh tidak sholat. Ini ada pengajian yang isinya pengajian kalau sembahyang itu masih menggonoli luang burit katanya. Jadi kalau masih sembahyang itu belum lulus katanya. Jadi jangan diumpati, jangan diikuti itu pengajian. Yang penting salat. Seberapapun orang itu makomnya tingginya, tetap salat. Apalagi nggak punya makom, nggak punya kuburan. Yang punya makom aja udah salat, apalagi Sayyidul Anbiya wal Mursalin itu salat. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan dan memperhatikan masalah salat ini. Kemudian kita juga harus mengaji dan memperdalam ilmu, terutama rukun syaratnya sembahyang. Jangan sampai kita sholat tapi nggak sesuai sama ilmu. Sholat tapi bacaannya ya sering ulun ucapkan Allah Akbarnya hilang. Padahal rukun qauli harus didengar nih telinga, asal telinganya kada tuli. Allah sholat nih orang tapi tidak sholat.
Apalagi kada ada bunyinya. Jadi jar malaikat terakib sama Atit, Tit, ngerti nggak kamu? Katanya Atit, kamu juga ngerti apa enggak? Malaikat dialog. Maka habis sholatnya hebat doa, Firdaus ya Allah, Firdaus ya Allah. Sholatnya nggak betul, nggak benar, mintanya Firdaus. Bacaan Fatihahnya Bismillah, iya, Ahad. Ini kadang-kadang kita, keluarga kita, jiran kita, begitu dia salat, dia tidak memperhatikan betul salat yang benar. Kita mungkin wiritan, orang pedagang, orang kantor, orang perusahaan, mana mungkin baca wiritan seperti orang-orang lain. Mungkin baca Qur'annya tidak setiap hari, baca sholawatnya tidak setiap hari, baca ini wirdul latib, ratibul haddad, ratibul atas. Mungkin kita enggak baca hal-hal seperti itu. Sholat barang jangan ditinggal, sembahyang barang jangan ditinggal. Jangan sampai sembahyang ini kada kita kerjakan. Maksudnya kita betulkan sembahyang ini, agar sembahyang ini, 5 waktu ini paling tidak soh kita kerjakan. Kalau bisa berpahala. Berapa banyak saudara-saudara kita kasihan, dia sholat tapi tidak didasari ilmu. Dia kerjakan ibadah sholat tapi dia tidak menyadari bahwa ibadah sholatnya itu belum betul. Nah, itu yang dimaksud tadi, persiapan kepada kita untuk ibadah sholat. Bermula sunat engkau tidur pada waktul qailulah, yaitu dahulu daripada gelincir matahari. Kalau mau ingin beribadat malam, itu disunatkan tidur sebelum zuhur. Kalau kawa munnya nang begawi di perumahan bisa kada kawa. Kalau di perusahaan mungkin nggak bisa. Yang mana bisa lah. Kalau mau malamnya kuat, jaga malamnya, ada sesuatu amalan yang bikin kuat jaga malam, yaitu tidur sebelum zuhur. Seperti makan sahur buat puasa. Sahurnya biar sedikit tapi sanggup puasa 1 hari. Tidurnya biar sebentar sebelum zuhur, insya Allah malam itu tidak mengantuk untuk ibadat. Maksudnya jaga malam di sini ibadat. Kalau jaga malam supaya mata ini enggak tidur malam, supaya mencuri, merampok, mencuntan, itu ibadah salah. Kenapa jadi pina guring biar sebelum zuhur? Cagar becuntan bang malam aja. Masih gitnya anak dicuntan, langgar anak dicuntan, jadi terkuat sedikit. Karena ada maling teguring di masjid. Mata mengantuk, nyuntan ampli, rupanya mengantuk, saking mengantuknya teguring di muka Pak Imaman. Subuh digarak orang, pada ditangkap orang lagi. Jadi ini ibadat, jadi bacanya Allah, subhanallah, la ilaha illallah. Kan kita malam udah paling berat amalan. Ini ada satu amalan yang bikin kita tahan untuk jaga malam ibadat. Apa itu? Tidur sebelum zuhur. Seperti makan sahur untuk puasa. Qailulah namanya. Karena tidur pada waktu itu menolong akan bangun pada malam, artinya begadang malam. Insya Allah kuat berkat tidur sebelum zuhur. Ibadahnya jadi nyaman. Kalau udah mata mengantuk kan, Allah kan kadang-kadang enak ibadah. Kalau sudah mata, Allah baca syair ke tengah malam ya, kada gagampangan orang lewat gin bertahan karena asik bacanya mata nih kadang ngantuk. Jadi amalan supaya mata ini kuat malam apa? Tidur sebelum zuhur. Jadi kada usah makan itu apa, minum apa ya, kreteng deng.
Tidur sebelum zuhur itu amalan supaya kuat mata. Jadi mata begadang, ujar orang Banjar bebe, mata kesisiur. Mata kesisiur itu artinya kesisiur itu nggak ada pernah berpijim. Itu kesisiur capung, capung, ya capung. Padahal kan pang jamaah aku nih orang Banjar. Capung. Karena mengerjakan sembahyang tahajud, segan beribadat malam, atau karena berjaga pada berbuat kebajikan yang lain daripada sembahyang tahajud. Adapun tidur pada waktu itu dengan tiada berbuat ibadat pada malam, maka yaitu seperti orang makan sahur dengan tiada puasa. Kalau sebelum zuhur tidur tapi malamnya enggak ibadat, ya seperti sahur tapi tidak puasa. Artinya tidur sebelum zuhur buat ibadat di malam hari. Ibadahnya terserah apa sih hobinya, mau dalail, mau burdah, mau baca maulid, terserah. Pokoknya yang mana hobi. Mau hobi Quran, baca Quran, mau hobi sembahyang, sembahyang. Pokoknya apa hobi. Maka yaitu tiada berfaedah kalau kita bersahur tapi kada puasa. Seperti itu juga tidur sebelum zuhur tapi tidak beribadat. Dan hendaklah engkau bangun dahulu daripada waktu zuhur. Kalau bisa bangunnya tadi sebelum jam zuhur, supaya engkau bersedia mengerjakan sembahyang zuhur pada awal waktu. Bagus sembahyang itu di awal waktu. Setidak-tidaknya kata ulama fikih, awal waktu itu waktu dibagi tiga, pertama, tengah, sama akhir. Adapun Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad membagi waktu dua, awal, akhir. Jadi bagi aja, terserah mau pendapat yang mana. Yang penting kalau zuhur itu jam 1, habisnya jam 4, dari jam 2, jam 3, jam 4, 3 jam. Berarti jam pertama awal waktu, jam kedua tengah waktu, jam ketiga akhir waktu. Jadi jam setengah 2 masih awal waktu, ya kan? Nah, pokoknya 1 jam pertama itu awal waktu. Nah, kalau Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau bilang bagi 2 waktu, awal dan akhir aja. Jadi kalau itu sejam setengah, nah itu masih awal waktu. Kayak kita malam ini isya biar lambat sedikit masih awal waktu. Habib kita dengarkan sidin kena baca maulid. Pokoknya kita sama-sama gembira banget dengan kedatangan beliau. Gembira banget. Ini jadi kada bahabar, memang kejutan. Kejutan. Jadi jamaah memang kada tapi tahu. Tapi alhamdulillah. Nah ini kita kedatangan beliau karena habis pembacaan ini setumat mambil berkat, kita mohon beliau baca maulid. Tadi ulun suruh sidin jadi imam sidin kada mau, ulun suruh bertasmiyah sidin kada mau, ulun suruh baca kitab kada mau. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Maka hendaklah engkau mengambil dulu air sembahyang. Jadi bangun guring itu bodoh dulu. Pokoknya bila bangun guring bodoh, kecuali hatan guring itu mimpi. Mimpi perang. Perang Yahudi. Dan setelah bangun, Pulau Kalimantan ada di celana. Wajib mandi. Mandi dulu, namanya mandi wajib. Nah, kalau enggak mimpi-mimpi, ya udah wudu. Tapi kalau mimpi, mandi wajib. Dan harus idza ra'atil ma'a, lihat ada banyu apa kada. Mimpinya memperkosa orang 30 hikung. Dalam mimpi ini bangun, banyunya dedak. Enggak ada air menenya, enggak ada. Nah, udah jelas-jelas aja udah. Kada dedak. Wow, dah wajib. Dah wajib. Kenapa? Banyunya ada. Tapi kalau dia mimpi bangun ada air meneng, pikir nih kapan mimpinya? Kok ada air meneng? Diam dia. Udah setengah jam dia mikir, lupa kapan mimpinya kapan. Ya udah hukum karena ada air, udah mandi. Habis sembahyang, istrinya datang. Maaf kak, tadi ampun piantu mengacari.
Jadi dengan sengaja ulun apa mengacari itu apa bahasa anunya, membuat kepingin gitu. Ini wahdaniyat cagat. dia kata istrinya daripada mubajir mas, akhirnya keluar. Wajar kata suami, saya tadi setengah jam ingat-ingat mimpi apa saya. Akhirnya ya udah mandi wajib. Nah yang penting idza ra'atil ma, kalau udah ada mandi. Nah kalau enggak keluar warna artinya enggak mandi wajib ya pakai wudu. Nah kalau wudu kemudian maka sembahyang engkau 2 rakaat sunnat wudu, begitu. Jadi sebelum masuk zuhur kita wudu, habis wudu salat. Salatnya namanya sunnat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Allah sahajaku sembahyang sunat wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bacaannya terserah. Habis Fatihah ayat apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallah, silakan. Kalau ada lagi mungkin yang lebih panjang silakan. Rakaat pertama Yasin. Rakaat kedua Tabarak, silakan. Pokoknya apa yang suka lah. Pokoknya enggak pakai ayat juga bisa. Pokoknya Fatihah waladhdallin amin. Nah, udah yang penting salat 2 rakaat. Habis salat 2 rakaat doa sama Allah. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah 10 kali. Ya Allah, ulun berlindung dengan engkau dari sempitnya kehidupan dunia dan sempitnya kehidupan nanti di akhirat. Ringkasnya hendak minta sama Allah supaya dimudahkan, dinyamankan dan dibahagiakan selalu di dalam ini dunia dan di dalam akhirat. Habis wudu sunat wudu, berdoa kepada Allah menanti zuhur. Ulun kira cukup bacaan kitab kita dulu. Kita mohon kepada beliau agar baca maulid. Jadi mudah-mudahan karena ini lengkap sudah ilmu amal. Afwan ya. Masyaallah luar biasa. Haji. Terima kasih. Jadi waktu sekarang selesai sama sampean. Rombongan Habib mana yang terbang? Rombongan sini aja kita ikut. Oh boleh. Pakai terbang? Terbang sini aja. Oh terbang pakai terbang sini aja. Ada. Rombongan maulid terbang silahkan. Waktu buat على ما نوى به شيخنا وحبيبنا وشفيعنا وإلى حضرة النبي الفاتحة.